Saudara-saudara, saya ingin membicarakan mengenai hubungan sesama pendeta dengan hubungan sesama hamba Tuhan. Saya ingin menjelaskan saat ini hubungan sesama pendeta dengan hubungan sesama hamba Tuhan. Bagaimana jika dibandingkan dengan nasihat supaya jemaat saling mengasihi? Saudara-saudara, pada kenyataannya sekarang bahwa gereja sudah berpecah-pecah secara organisasi, betul. Mereka memiliki kekasan organisasi yang sifatnya berdiri sendiri, tanpa boleh dipengaruhi oleh sebuah kebijakan dari luar organisasi masing-masing. Kalau kita mau jujur, ini adalah semua disebabkan oleh ketidaksamaan orang, ketidaksamaan manusia memahami ajaran Alkitab. Dari sisi manusiawinya kita bisa memahami itu. Tetapi demikiankah menurut ajaran Tuhan Yesus sebagai kepala gereja? Kondisinya sekarang ada gereja yang mengklaim bahwa mereka lah gereja satu-satunya yang didirikan oleh Tuhan Yesus. Versi mereka mendirikan gereja. Berbeda dengan gereja lain punya gereja. Dan mereka mengklaim gereja mereka lah gereja yang didirikan oleh Yesus Kristus. Dalam klaim mereka, gereja mereka lah gereja yang didirikan langsung oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan mereka mengklaim mereka lah pewaris dari gereja yang didirikan oleh Yesus Kristus. Tetapi masalahnya adalah gereja di luar dari para pengklaim ini berbeda dengan mereka dan tidak mengakui itu. Bahkan menilai gereja yang mengaku paling tua, pewaris dari gereja semula, dalam pandangan gereja lain atau pandangan teolog lain, justru gereja yang paling berbeda dengan gereja yang mula-mula itu. Semisal gereja mula-mula membaptis dengan cara baptis selam, seturut dengan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, bahwa di dalam baptisan kamu mati dikuburkan bersama-sama dengan Kristus. Artinya, menurut gereja ini, baptisan itu adalah simbol dari penguburan. Tentu penguburan akan manusia berdosa. Sehingga dikatakan oleh Rasul Paulus, supaya sama seperti Kristus bangkit dari antara orang mati, kamu pun bangkit dari antara orang mati. Dan memang di dalam praktek sepanjang pemberitaan Injil, di dalam kisah Alkitab itu, selama ratusan tahun, setiap kronologi pembaptisan itu selalu hanya memiliki syarat, yaitu bahwa mereka yang dibaptis adalah orang yang telah menyatakan diri sebagai orang percaya kepada Yesus sebagai juru selamat dan Mesias yang telah mati bagi mereka yang berdosa. Sehingga dengan pengakuan itu mereka menyerah dan beriman bahwa hanya dengan penebusan oleh salib Kristus, orang berdosa layak memandang dan mendekati hadirat Allah. Fakta bahwa pembaptisan orang-orang percaya di dalam kisah para rasul memang mereka dibaptis di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sesudah mereka mengambil keputusan untuk percaya. Nah,
Lalu perkembangan kemudian adalah bahwa perbedaan gereja itu bukan pada semata-mata aspek-aspek mengenai baptisan. Ada lagi aspek mengenai menerima baptisan Roh Kudus dan karunia-karunia Roh Kudus. Ada yang mengukur apa yang terjadi di gereja lain adalah karunia Roh Kudus palsu. Oleh karena di dalam pandangan mereka, apa yang terjadi di dalam pengalaman gereja tertentu yang tampil dengan bahasa roh, tampil dengan mendoakan orang sakit, tampil dengan mempercayai pengajaran tentang minyak urapan seperti yang ditulis di dalam surat Yakobus. Ada pandangan gereja lain yang melihat itu sebagai suatu kesesatan. Bahkan ada yang berani mengatakan bahwa salah seorang tokoh dari pengajaran yang mengajarkan mengenai minyak urapan ini sudah masuk neraka. Inilah persoalan yang mau kita harus sesungguhnya sadari dengan sangat tulus dan dengan sangat merendahkan hati. Karena kita semua sudah sama-sama sadar bahwa tidak ada manusia yang maha cerdas untuk memiliki keunggulan atas pihak lain untuk memahami sesuatu yang benar. Semua kita sadar bahwa tidak seorang pun manusia yang menjadi super unggul di dalam menafsirkan sesuatu produk sejarah dan produk sastra. Tetapi setidaknya ada bagian-bagian utama, bagian-bagian substansi yang tidak bisa disangkali dari ajaran Yesus itu. Bahwa yang pertama adalah bahwa kita harus selalu berjaga-jaga. Dan urusan utama soal berjaga-jaga ini adalah berjaga-jaganya kita bukan dalam bentuk kecurigaan. Apa yang dimaksudkan oleh pengajaran tentang supaya kita berjaga-jaga? Sesungguhnya bukanlah untuk kita selalu skeptis mengenai suatu pengajaran. Atau tidak berarti bahwa kita berjaga-jaga. Implementasinya adalah selalu tidak percaya kepada suatu pengajaran yang datang dari luar komunitas kita. Bukan berarti makna dari berjaga-jaga itu kita harus selalu menuduh orang lain, pihak komunitas lain atau teolog lain itu sebagai bidat. Hanya karena ukurannya kita buat ukuran dari yang kita pahami dan kita langsung mengklaim pemahaman kita itulah yang paling akurat dengan kitab suci. Jadi masalahnya adalah sekarang bagaimana semua para pembicara, para pengajar, para pendeta, para pemikir jujur pada diri mereka sendiri. Salah satu wujud kejujuran itu adalah kalau memang kita tidak bisa menguasai dan membuktikan kebenaran yang kita miliki itu, maka kita perlu belajar tanpa harus menyembah orang lain yang berbeda pemahamannya dengan kita. Jelas sekali harus kita akui bahwa hampir semua gereja telah surut dari sejatinya gereja di dalam kisah para rasul itu, di mana di dalam
ajaran gereja yang pertama itu, mereka berhasil mencapai segala sesuatu yang dinubuatkan di dalam Alkitab itu. Bagaimanapun harus kita akui bahwa tanda-tanda dari gereja yang benar itu sudah juga dikatakan di dalam Alkitab. Tanda-tanda dari gereja yang benar itu bukan karena dia memiliki anggota jemaat yang sedikit ataupun anggota jemaat yang banyak. Ukuran dari gereja yang benar itu menurut Yesus dan menurut para rasul adalah bagaimana mereka melakukan perintah-perintahnya. Lalu setelah mereka mengasihi Yesus, setelah mereka menuruti perintah-perintah itu yang datang dari ketaatan oleh karena mereka mengasihi Yesus, mereka ditandai oleh Yesus. Dan Yesus berkata di dalam Markus 16 ayat 16 sampai 18, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Ada pihak lain yang mengatakan setelah tanda-tanda mengenai orang menyembuhkan demi nama Yesus, orang menerima karunia Roh Kudus demi nama Yesus, ada komunitas lain yang sangat kencang menuduh itu adalah mukjizat palsu dan lebih melihat mukjizat itu sebagai sesuatu barang haram di dalam perjalanan gereja. Karena mereka mengatakan Tuhan sudah mengirim dokter dan rumah sakit untuk gereja. Kira-kira bahasa yang terlalu dramatisirnya begitu. Nah sekarang, mari kita mengukur dimulai dari sebuah kejujuran. Bahwa bisa jadi cara kita mengukur itu tidak tepat. Tapi Tuhan berjanji, saudara-saudara, jikalau dari hati kita sendiri, kita betul-betul sudah mengambil keputusan setulus-tulus dan sejujur-jujurnya kita untuk mencari Tuhan. Alkitab menjelaskan tipologi untuk mencari Tuhan itu dengan jelas. Mereka menyelidiki kitab suci. Mereka berdoa dan berpuasa. Nah sekarang, kalau kita mengukur gereja kita masing-masing, apakah yang kita selidiki itu kitab suci? Atau ajaran-ajaran orang yang kita dewakan, yang kita kultuskan? Pendapat-pendapat dari orang yang kita anggap lebih pintar memahami Alkitab. Padahal sesungguhnya yang Yesus janjikan adalah bahwa Dia menyertai kita sampai akhir zaman. Di dalam Matius pasal 28, 19 sampai 20. Baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Nah, ketika kita memahami kata baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di sini juga menghasilkan pemahaman yang khas. Dan pemahaman itu terpecah. Ada yang mengatakan bahwa itu membuktikan ada 3 pribadi, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tetapi
Ada yang mengatakan, baptislah mereka di dalam nama, yaitu satu nama dari Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu. Dan ayat 20 mengatakan, aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Yesus tidak mengatakan Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu menyertai kamu sampai akhir zaman di dalam literasinya. Tetapi Yesus membuat literasinya, baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Nah, satu komunitas teolog menafsir Matius 28:19-20 itu, baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, maka nama itu 3. Tetapi salah satu komunitas lain mengatakan, baptislah mereka di dalam nama. Artinya ada hanya satu nama. Karena memang naskahnya adalah nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan mereka mengatakan, Bapa bukan nama, Anak bukan nama, Roh Kudus bukan nama. Tetapi Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu adalah satu nama. Menurut mereka, ayat 20, Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu adalah aku. Dan dikaitkan kepada Kolose pasal 1 ayat 19 dan Kolose pasal 2 ayat 9. Berbicara tentang Yesus, di mana dikatakan di sana, di dalam Dialah berkenan diam seluruh kepenuhan Allah. Nah, di dalam sesi ini saya tidak sedang menjelaskan kepada kita yang mana yang benar. Yang saya sedang mau katakan kepada kita adalah yang mana sikap yang harus kita ambil di dalam melihat gereja-gereja ini. Dari mana kita mulai sebagai sikap yang paling merupakan tipe Alkitabiah. Bukan tipe semacam karena seseorang umurnya lebih panjang maka dia lebih tahu segala sesuatu. Karena faktanya, meskipun saya lebih dulu mengenal handphone daripada anak saya, mereka lebih menguasai bagaimana menggunakan aplikasi, bagaimana menghubungkan aplikasi kepada aplikasi lain, bagaimana memainkan, memanfaatkan seluruh fitur-fitur yang ada di dalam handphone Android. Itu adalah fakta. Sehingga kita memiliki sebuah kesadaran bahwa pengetahuan manusia itu, apakah karena pendidikan, karena gelar, karena umur, karena sejarah dan sebagainya, tidak menjamin membuatnya lebih benar. Tetapi dia hanya merupakan sebuah faktor. Nah, saudara-saudara, sikap kritis yang harus kita ambil sekarang mengenai perbedaan gereja sudah saatnya disikapi oleh semua orang percaya. Saya harus mengakui, orang-orang percaya, semua anak-anak Tuhan, menurut kitab Yoel yang telah diulangi khotbahkan oleh Petrus, mengatakan bahwa Allah mencurahkan rohnya kepada hamba-hambanya, kepada anaknya laki-laki dan anak-anaknya perempuan. Artinya sekarang bahwa Tuhan sejak semula sudah menghendaki
proses pendirian gereja itu bukanlah sebuah dominasi sejarah, bukanlah sebuah dominasi kecerdasan, bukanlah sebuah dominasi dari kebesaran orang oleh karena kesempatan duniawi. Tetapi Tuhan masih tetap bekerja. Karena Yesus berkata di dalam Matius pasal 28, 19 sampai 20 itu, Dia menyertai kita sampai akhir zaman. Termasuk untuk memahami ayat 19. Siapakah Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu? Apakah Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu adalah nama-nama? Atau Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu adalah peran dari satu nama? Saudara-saudara, semua tentu punya ayat-ayat. Dan ketika kita lebih pada posisi membidat-bidatkan orang lain, kalau kita sibuk membidat-bidatkan orang lain, persoalan tidak selesai. Tetapi kalau kita membuktikan data Alkitab, seluruh data Alkitab, maka baiklah kita menunggu. Kita menunggu, termasuk diri kita untuk memahaminya, dan kita menunggu komunitas lain untuk memahaminya. Kesimpulan yang paling bijaksana adalah apa yang dikatakan di dalam Alkitab, bahwa mereka menyelidiki kitab suci, mereka memecahkan roti, mereka berdoa dan berpuasa. Saudara-saudara, inilah kebutuhan gereja, yaitu kebutuhan untuk dengan sangat tulus menghampiri hadirat Tuhan, menghampiri Yesus sebagai satu-satunya jalan kebenaran dan hidup, yang melalui Roh-Nya, yaitu Roh Kudus, akan memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Yesus berjanji bahwa Dia menyertai kita sampai akhir zaman. Dan di dalam Matius 18 ayat 20 dikatakan, 2 atau 3 orang berkumpul demi namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Tentu saja Yesus di dalam kehadiran Roh Kudus. Dan itu terjadi sampai akhir zaman. Berarti sekarang kita tidak lagi bergantung kepada sekat yang dikatakan oleh gereja, yang sempat terjadi diajarkan oleh para teolog. Mereka mengakui gereja yang am, tetapi gereja yang am yang mereka maksudkan hanyalah sebuah komunitas yang sepaham dengan mereka. Tapi gereja yang am, yang dikatakan oleh Yesus, ukurannya adalah mereka yang menyelidiki kitab suci itu karena mengasihi Yesus dan mempercayai Yesus hadir menyertai, yang berimplikasi bahwa kita selalu berbicara, berkomunikasi dengan Yesus, berdoa dan berpuasa, sama seperti para murid-murid itu yang sampai berpuasa berminggu-minggu, 10 hari 10 malam, tanpa makan, tanpa minum. Itulah harus kita kerjakan. Sambil kita melayani, sambil kita memberitakan Injil, sambil kita bersaksi tentang fakta-fakta yang Roh Kudus kerjakan di dalam hidup kita secara jujur, tanpa peduli kepada tuduhan-tuduhan tukang fatwa bidat yang sekarang sedang ramai di tengah-tengah kehidupan manusia,
terutama di dunia maya, di mana ketakutan akan kebenaran itu memang akan selalu bergerak dari pihak iblis dan penyesat-penyesat yang menyertainya. Saudara-saudara, mari kita mengaku kita bukanlah orang yang paling super memahami Alkitab. Tetapi kalau hati kita jujur, Tuhan akan berkemurahan kepada kita. Tuhan akan membimbing kita melalui rohnya kepada seluruh kebenaran. Jadi ukuran dari teologi yang benar adalah jikalau kita mengasihi Yesus, percaya kepada Yesus, dan percaya kepada ajarannya untuk selanjutnya, untuk memimpin kita kepada seluruh kebenaran melalui Roh Kudus, yaitu rohnya sendiri. Biarlah Tuhan menjaga Bapak Ibu Saudara sekalian yang mendengarkan audio maupun video ini. Saya berdoa, gereja saudara, iman saudara semakin mengalami kecerahan yang sungguh-sungguh datangnya dari Tuhan Yesus.